Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Perkantoran yang beranggotakan 1. Aura Prameswari Wardana, 2. Muhammad Rofi Huda Rojat, 3. Cynthia Zahra Putri, dan 4. Syafira Nurbayani yang akan membahas mengenai materi konsep sekretaris dan kesekretariatan. Pengertian sekretaris. Sekretaris adalah seseorang yang bekerja untuk individu lain dengan tugas membantu dalam pekerjaan administratif seperti penulisan dokumen, korespondensi, pencarian informasi, dan berbagai tugas lainnya. Sementara itu, sekretaris juga bertanggung jawab untuk mengelola dokumen serta mengurus berbagai kebutuhan administratif baik itu perseorangan maupun organisasi. Fungsi dan peran sekretaris. Seorang sekretaris memiliki beberapa fungsi utama dalam organisasi. Ia berperan dalam meringankan tugas pimpinan, menjadi alat pelaksana dalam administrasi perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta menangani informasi penting bagi pimpinan. Selain itu, sekretaris juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Seorang sekretaris juga harus menjadi pemegang rahasia terbaik perusahaan, menjadi representasi atau wajah perusahaan. Sementara, ia juga berperan sebagai penghubung antara pimpinan dan pihak eksternal. Tidak hanya itu, sekretaris juga bertindak sebagai pelindung bagi pemimpin dalam mengelola berbagai urusan administrasi dan komunikasi. Peran seorang sekretaris terhadap pimpinan. Untuk menjalankan tugasnya secara profesional, seorang sekretaris harus memiliki keterampilan teknis yang baik. Beberapa keterampilan tersebut antara lain kemampuan mengetik cepat, mengoperasikan komputer, menguasai bahasa Inggris, serta memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Sementara itu, keterampilan komunikasi dan interaksi juga menjadi aspek penting. Mengingat sekretaris juga berhubungan dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang, status sosial, kepentingan, dan kedudukan yang berbeda. Oleh karena itu, seorang sekretaris juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pihak-pihak yang berinteraksi dengannya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Peran seorang sekretaris terhadap bawahan atau karyawan. Yang pertama adalah memberikan motivasi kepada karyawan agar lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua adalah menjadi penghubung antara bawahan dan pimpinan untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah membantu dan memfasilitasi bawahan yang ingin berkomunikasi dengan pimpinan. Yang keempat adalah memberikan apresiasi atas hasil kerja karyawan agar mereka merasa dihargai dan bangga terhadap pekerjaannya. Pengertian kesekretariatan. Kesekretariatan adalah unit kerja atau bagian organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas administratif secara terorganisir. Kesekretariatan mencakup berbagai aktivitas yang mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui pengelolaan dokumen, surat menyurat, dan penyelenggaraan rapat. Kesekretariatan juga berfungsi sebagai pusat administrasi yang memastikan semua proses dokumentasi berjalan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Fungsi dan peran kesekretariatan. Yang pertama adalah pengelolaan surat menyurat, yaitu menerima surat masuk dan mengirimkan surat keluar sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang kedua adalah pengarsipan dokumen, yaitu menyimpan dokumen penting secara sistematis agar mudah diakses saat diperlukan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan rapat, yaitu mengatur jadwal rapat, menyiapkan bahan presentasi, dan mendokumentasikan hasil rapat, yaitu notulensi. Yang keempat adalah penyediaan informasi, yaitu memberikan data atau informasi yang relevan kepada pimpinan atau unit kerja lain dalam perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis jabatan sekretaris. Nah, jenis-jenis jabatan sekretaris ini dibagi menjadi 3 kualifikasi. Yang pertama itu berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya, yang kedua berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja, dan yang ketiga berdasarkan spesialisasi atau bidang khusus dalam pekerjaan. Yang pertama berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya. Nah, dibagi lagi menjadi 2, yaitu sekretaris organisasi dan sekretaris pribadi.
Sekretaris organisasi merupakan seseorang yang memimpin sekretariat suatu perusahaan atau instansi pemerintah tertentu yang bekerja atas instruksi pimpinan dan memiliki wewenang untuk ikut membuat rencana organisasi, membuat keputusan, memberikan pengarahan, melakukan koordinasi, pelayanan administrasi, menjalankan pengawasan, dan terutama bekerja untuk kepentingan sebuah organisasi. Selanjutnya adalah sekretaris pribadi. Nah, dibagi lagi menjadi 3. Sekretaris pribadi, sekretaris pimpinan atau sekretaris pembantu pimpinan, dan sekretaris direksi atau sekretaris pimpinan tinggi yang biasa kita sebut eksekutif sekretari. Sekretaris pribadi merupakan orang yang diangkat dan digaji oleh individu dan membantu seseorang secara pribadi dalam pekerjaan perkantoran. Selanjutnya adalah sekretaris pimpinan atau sekretaris pembantu pimpinan. Nah, dia ini merupakan seseorang yang membantu pimpinan yang bertanggung jawab untuk mengelola tanggung jawab perkantoran seorang pimpinan tertentu. Yang ketiga adalah sekretaris direksi atau sekretaris pimpinan tinggi atau eksekutif sekretari. Nah, merupakan seseorang yang menangani tugas administrasi untuk badan, direksi, atau pimpinan tertinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis jabatan sekretaris berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sekretaris senior atau senior sekretari. Nah, sekretaris senior ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan kerja yang baik, dapat bekerja sendiri tanpa bantuan, dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan sekretaris junior atau junior sekretari merupakan seseorang yang baru memulai karirnya sebagai sekretaris atau baru bekerja dan memerlukan bimbingan karena mereka belum banyak pengalaman dalam melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis jabatan sekretaris berdasarkan spesialisasi atau bidang khusus dalam pekerjaan. Jenis-jenis jabatan sekretaris yang memiliki atau memahami pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu. Contohnya itu, sekretaris dalam bidang hukum atau legal secretary, sekretaris dalam bidang kedokteran atau farmasi, atau medical secretary. Yang ketiga, sekretaris dalam bidang akuntansi atau accounting secretary. Dan yang keempat adalah sekretaris dalam bidang ekspor-impor atau export-import secretary. Selanjutnya, ada kualifikasi sekretaris. Nah, kalau teman-teman tahu, seorang sekretaris itu, atau kita ingin menjadi seorang sekretaris, pasti harus ada kualifikasinya dan kompetensi yang harus dimiliki dari seorang sekretaris tersebut. Yang pertama kita akan bahas kualifikasi sekretaris. Nah, yang pertama itu ada kualifikasi dari pendidikan formal. Pada pendidikan formal ini, yang setara dengan sarjana itu menjadi dasar penting bagi seorang sekretaris. Karena pendidikan ini itu pasti membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas administratif secara profesional. Selain itu, pendidikan formal juga bisa membantu dalam memahami konsep-konsep manajemen dan administrasi dalam operasional kantor itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kompetensi bidang administrasi perkantoran. Nah, seorang sekretaris harus menguasai kompetensi di bidang administrasi perkantoran. Kompetensi ini itu mencakup kemampuan dalam mengelola dokumen, mengatur jadwal, menangani korespondensi, dan tugas-tugas administratif lainnya. Nah, yang ketiga ada penguasaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, kemampuan untuk menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi kualifikasi yang sangat penting. Karena seorang sekretaris itu harus mahir dalam menggunakan perangkat lunak perkantoran, sistem manajemen informasi, dan alat komunikasi digital. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan soft skill dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Selain keterampilan teknis, soft skill seperti komunikasi yang efektif, kemampuan beradaptasi, dan kerjasama tim juga menjadi kualifikasi penting. Seorang sekretaris harus mampu berinteraksi dengan berbagai pihak secara profesional dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, pengembangan diri harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat. Penggunaan jasa administrasi perkantoran sangat diperlukan untuk menjaga relevansi dan profesionalisme dalam pekerjaan. Selanjutnya,
Apa sih kompetensi yang harus dimiliki sekretaris? Nah, dalam menjalankan perannya, seorang sekretaris harus memiliki berbagai tanggung jawab yang mendukung kelancaran aktivitas organisasi tersebut. Nah, berikut ini merupakan gambaran umum tugas-tugas yang dilakukan mulai dari pengeluaran arsip, persiapan rapat, surat menyurat, hingga pengaturan jadwal pimpinan. Nah, setiap tugas ini tuh memerlukan ketelitian, tanggung jawab, dan keterampilan yang handal agar dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang pertama ada pengelolaan arsip. Nah, jadi seorang sekretaris itu harus mampu menguasai sistem pengarsipan manual dan digital. Untuk apa? Untuk menyimpan serta mengelola dokumen dengan rapi dan mudah diakses. Selanjutnya, membantu pimpinan menyiapkan rapat. Nah, jadi seorang sekretaris itu juga harus mampu mengatur agenda rapat, terus menyusun materi, serta menyiapkan kebutuhan teknis dan administrasi rapat. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan dan pembaruan materi presentasi, termasuk PowerPoint dan laporan anggaran. Nah, setelah rapat, sekretaris biasanya menyusun notulen sebagai dokumen tindak lanjut, yang kemudian diinput ke dalam sistem Komendo. Untuk apa? Untuk memantau progres pekerjaan sesuai keputusan rapat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kompetensi berbahasa. Nah, jadi seorang sekretaris itu harus mampu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam surat menyurat resmi, baik dalam bentuk email, laporan maupun dokumennya. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Jadi, seorang sekretaris itu harus mampu menyusun jadwal pimpinan secara efisien, terus mengatur mulai dari prioritas kegiatan, serta memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Jadi, itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Ruang lingkup sekretaris. Ruang lingkup sekretaris diantaranya adalah mengadakan pembinaan ketatausahaan yang berhubungan dengan surat menyurat, menjadi tata penghubung yang baik, mengatur penjadwalan pertemuan rapat, serta mengatur kebijakan penerimaan tamu atau kunjungan. Tugas sekretaris. Yang pertama adalah tugas rutin. Suatu pekerjaan seorang sekretaris yang dilaksanakan secara rutin setiap harinya. Yang dimaksud tugas rutin tersebut adalah membuka surat, menerima dikte, menerima tamu, menerima telepon, menyimpan arsip, serta menyusun dan membuat jadwal kegiatan pimpinan. Yang kedua adalah tugas khusus. Tugas khusus sekretaris adalah sebuah perintah langsung dari pimpinan yang diberikan khusus untuk sekretaris karena suatu kepercayaan. Nah, beberapa tugas khusus tersebut adalah mengonsep surat, menyusun surat rahasia, menyusun acara pertemuan bisnis, dan membeli kado atau cindera mata untuk klien pada event-event tertentu. Selanjutnya adalah tugas istimewa. Tugas istimewa tersebut adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan keperluan atasan atau pimpinan. Yang pertama adalah sebagai perantara untuk menyampaikan suatu informasi pada relasi. Yang kedua, sebagai perwakilan pimpinan dalam suatu kegiatan seperti menghadiri suatu acara apabila pimpinan berhalangan hadir. Yang ketiga adalah merapikan alat tulis dan perlengkapan pimpinan. Yang keempat, mengingatkan pimpinan sebagai tanggung jawab mereka untuk membayar asuransi atau iuran organisasi. Yang kelima, memeriksa hasil pengumpulan dana kesejahteraan atau uang muka dari instansi yang diberikan. Yang keenam, menghadiri rapat dinas atau membantu pimpinan saat pertemuan bisnis. Yang ketujuh, memeriksa sarana kantor dan mencatat peralatan yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Tugas sosial yaitu korespondensi, kearsipan, menerima tamu, dan lain sebagainya. Seorang sekretaris juga memiliki tanggung jawab sosial seperti menjaga rumah kantor dan mengurus resepsi untuk kantor dengan pengurusnya. Tugas keuangan ini memiliki berhubungan dengan uang, yaitu contohnya mengatur keuangan pimpinan yang terdapat di bank, misalnya menyimpan atau mengambil uang,
atau menarik uang di bank. Yang kedua adalah membayar rekening-rekening atau pajak dan sumber dana yang atas nama pimpinan. Yang ketiga adalah membuat laporan terkait pengeluaran serta penyediaan keuangan. Selanjutnya adalah tugas resepsionis. Tugas ini berkaitan dengan penerimaan dan penyambutan klien secara tatap muka maupun online. Nah, seorang sekretaris juga harus menerima, menjawab telepon, menerima tamu, memiliki catatan-catatan janji untuk pimpinan, serta menyusun jadwal pekerjaan sehari-hari pimpinan. Selanjutnya adalah tugas insidental. Tugas ini adalah tugas yang biasanya tidak sering dilaksanakan sekretaris. Contohnya adalah merancang agenda rapat, membuat laporan, serta mempersiapkan pidato atau pernyataan pimpinan. Nah, yang kedua adalah membuat rekapitulasi dari berita yang ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga adalah mengevaluasi brosur, undangan, formulir, dan daftar yang dikonsep oleh perusahaan. Yang keempat adalah mewakili pimpinan dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah tugas pertemuan bisnis atau business meeting. Tugas pertemuan bisnis ini terjadi ketika 2 orang atau lebih menerima dan memberikan informasi dengan kemajuan, selesaikan masalah, dan membuat ide-ide baru untuk kemajuan perusahaan. Langkah-langkah yang tepat dalam tugas pertemuan bisnis ini adalah tetapkan jadwal yang tepat dan lokasi titik pertemuan. Yang kedua adalah pertemuan yang dilakukan di luar tempat kerja. Sekretaris harus menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan konsumsi, akomodasi, dan tempat. Yang ketiga adalah menginformasikan pihak yang diundang ke pertemuan baik melalui telepon maupun surat. Yang keempat adalah mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan dalam rapat. Selanjutnya adalah tugas-tugas yang bersifat kreatif. Nah, tugas ini adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa diminta oleh pimpinan dan dilakukan dengan tujuan membantu tugas yang diberikan kepada pimpinan dan dapat berjalan dengan baik. Nah, jenis-jenis tugas ini adalah yang pertama, menghimpun segala keterangan yang berguna untuk pimpinan. Jika suatu saat pimpinan memerlukannya, sekretaris dapat menyediakannya. Yang kedua adalah mengutipnya atau memberi komentar serta menyimpan suatu artikel yang kemungkinan memberi manfaat banyak bagi keberhasilan pimpinan. Seorang sekretaris juga harus beranggapan memiliki sifat yang kreatif. Nah, semakin efisien seorang sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas rutin dan tugas-tugas khusus mereka, maka bagian yang lebih banyak waktu untuk mendapatkan dan melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kreatif. Tanggung jawab sekretaris. Sebagai bagian penting dalam organisasi, seorang sekretaris memiliki berbagai tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab individu atau personal responsibility. Nah, hal itu adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan kedisiplinan dan profesionalisme dalam bekerja. Yang kedua adalah tanggung jawab internal atau internal responsibility. Hal itu mencakup peran sekretaris dalam menjaga kelancaran operasional dalam perusahaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab cabang atau networking responsibility, yaitu adalah hal yang berfokus pada keterampilan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak eksternal. Nah, selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan serta memiliki tanggung jawab hukum yang terkait dengan kerahasiaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Selanjutnya adalah peran dari seorang sekretaris. Yang pertama itu adalah sekretaris sebagai duta perusahaan. Sebagai perwakilan dari perusahaan, sekretaris harus memiliki penampilan dan sikap yang profesional, baik saat berinteraksi dengan klien maupun masyarakat umum. Sekretaris harus mampu menjaga citra perusahaan. Dalam situasi apapun, baik lelah, kesal, atau marah, sekretaris harus tetap mengendalikan emosinya. Saat menghadiri pertemuan dengan klien juga, penampilan sekretaris harus diperhatikan agar tidak menurunkan reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah sekretaris sebagai pintu gerbang perusahaan. Sekretaris berperan sebagai penerima tamu, sehingga posisi meja dan kursinya biasanya berada dekat pintu masuk ruangan pimpinan. Hal ini
memudahkan dalam mengatur arus keluar masuk tamu, relasi, ataupun karyawan yang ingin bertemu dengan pimpinan. Nah, dengan wewenangnya, sekretaris bertanggung jawab dalam mengelola jadwal pertemuan pimpinan, termasuk menyeleksi tamu yang layak atau tidak untuk bertemu dengan pimpinan. Yang ketiga adalah sekretaris sebagai ibu rumah tangga perusahaan. Sebagai ibu rumah tangga perusahaan, sekretaris harus menciptakan lingkungan kantor yang nyaman bagi pimpinan, karyawan, dan tamu. Sekretaris bertanggung jawab terhadap kerapihan dan kebersihan ruang kerja pimpinan, termasuk mengatur tata letak ruangan, mengganti vas bunga, atau mengontrol suhu pendingin udara tanpa harus menunggu office boy. Nah, dengan lingkungan kerja yang nyaman, tentunya suasana kantor menjadi lebih kondusif bagi produktivitas. Selanjutnya adalah sekretaris sebagai hubungan masyarakat atau humas. Sekretaris berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan lingkungan internal maupun eksternal, baik secara langsung melalui telepon atau media lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, sekretaris harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai karakter individu. Misalnya, saat berhadapan dengan klien yang sulit, sekretaris perlu bersikap tegas namun tetap diplomatis, sehingga dapat mengatasi situasi tanpa konflik terbuka. Dengan memahami cara menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi, sekretaris berperan dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pihak luar. Manajemen waktu dan prioritas kerja sekretaris. Terdapat beberapa hal dasar yang penting dimiliki oleh seorang sekretaris dalam memanajemen waktu, seperti perencanaan skala prioritas kerja, pengelolaan stres, pengambilan keputusan yang tepat, dan komunikasi yang baik. Bila seorang sekretaris memiliki beberapa hal penting tersebut, maka sekretaris tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi stres. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang sekretaris dalam memanajemen waktu. Yang pertama itu ada prioritas. Seorang sekretaris harus mampu memilah beberapa pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda hingga nanti. Selain itu ada keterampilan organisasi. Ia dapat mengorganisir dan mengelola pekerjaan dengan baik. Keterampilan organisasi ini dapat dibantu dengan perencanaan daftar tugas, penggunaan jadwal kalender, penggunaan aplikasi di gadget untuk memanajemen waktu. Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Jika lingkungan kerja sangat bising atau terlalu ramai, maka seorang sekretaris mungkin kesulitan untuk berkonsentrasi dalam mengelola waktu mereka yang efektif. Selain itu ada keterampilan komunikasi. Seorang sekretaris itu wajib bisa menjadi penghubung dalam berkomunikasi dengan baik dengan atasan ataupun rekan kerja kepada pihak internal maupun eksternal agar sekretaris dapat memahami prioritas dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan lebih jelas. Selanjutnya ada keterampilan teknologi. Saat ini kan sudah era digital. Ada beberapa alat dan aplikasi yang tersedia untuk membantu seorang mengelola waktu. Jadi seorang sekretaris itu harus terampil dalam menggunakan teknologi dan aplikasi manajemen waktu sesuai kebutuhan mereka. Yang terakhir ada kondisi fisik dan mental. Jika seorang sekretaris merasa lelah atau sakit, memiliki masalah mental seperti kecemasan, depresi, itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memanajemen waktu. Maka dari itu seorang sekretaris harus menjaga fisik dan mental yang sehat agar dapat mengatur waktu dengan efektif. Selanjutnya, ada beberapa cara atau upaya yang dapat dilakukan seorang sekretaris dalam memanajemen waktu dan memprioritaskan pekerjaan. Yang pertama, ada membuat penyusunan daftar pekerjaan dan skala prioritas. Sekretaris harus mampu mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan urgensi atau keharusan yang mendesak dan sesuaikan dengan tingkat kepentingan pada saat itu. Hindari menunda waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang didapat saat itu. Yang kedua, ada otomatisasi peran sekretaris dengan menggunakan productivity tools berbasis perangkat lunak Suite Office. Software Suite Office yang dimaksud berupa Microsoft Office dan Google Workspace yang membantu sekretaris mengotomatisasi sejumlah tugas rutin seperti korespondensi surat, mengolah data secara online, melaksanakan meeting, membuat penjadwalan, mengelola dokumen secara online, dan mengelola informasi dengan lebih efisien. Yang ketiga, ada menetapkan pengelolaan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ada beberapa teknik dalam seorang sekretaris mengelola waktunya. Yang pertama ada teknik Pomodoro, yaitu memfokuskan kerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Yang kedua ada teknik blocking, menerapkan waktu khusus untuk setiap tugas yang dikerjakan. Yang ketiga ada teknik batch processing, yaitu mengelompokkan tugas sesuai skala prioritas. Yang keempat ada pengelolaan email dan komunikasi secara efisien. Gunakan label atau folder khusus untuk mengorganisir email. Tentukan waktu khusus untuk memeriksa email dan buat template email untuk balasan standar agar lebih cepat dalam menjawab email. Yang kelima ada mendelegasikan pekerjaan, yaitu agar dapat menghemat waktu, sekretaris sebaiknya mendelegasikan pekerjaan administrasi kepada asisten atau staf lain. Yang terakhir, harus mengevaluasi secara berkala. Menyempatkan waktu untuk melakukan evaluasi secara berkala agar dapat mengetahui apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya ada komunikasi efektif dalam kesekretariatan. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas administratif, yaitu pengelolaan dokumen, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan pengorganisasian kegiatan. Terdapat beberapa langkah-langkah berkomunikasi secara efektif dalam kesekretariatan. Yang pertama itu ada menyusun pesan dengan jelas dan ringkas. Prinsip dasar komunikasi bisnis melibatkan penyusunan pesan yang jelas, ringkas, dan relevan dengan audiensi yang dituju. Yang kedua, ada ketepatan waktu dalam penyampaian pesan. Ketepatan waktu dalam penyampaian pesan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan keefektifan pelaksanaan tugas. Dalam kesekretariatan, seperti penyampaian jadwal rapat atau pengingat batas waktu suatu hal yang agar pihak yang diingatkan dapat lebih mempersiapkan diri. Yang selanjutnya ada pemilihan media penyalur komunikasi. Terdapat beberapa contoh media untuk penyaluran informasi seperti email, telepon seluler, atau bertemu secara langsung. Yang selanjutnya ada keterbukaan dalam penyampaian informasi. Agar tidak terjadi ketidaksalahpahaman antar pihak lain, komunikasi yang disampaikan harus bersifat transparan dan terbuka. Kejujuran juga sangat penting dalam penyampaian informasi. Yang selanjutnya ada kemampuan dalam mendengarkan. Seorang sekretaris harus dapat mendengarkan pihak lain dengan baik, menghargai pendapat dan atau saran yang disampaikan pihak lain, memahami apa yang disampaikan sebelum merespon informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya ada memanfaatkan fasilitas teknologi di era digital saat ini. Memanfaatkan teknologi dapat membantu aktivitas dalam kesekretariatan menjadi lebih efisien dan efektif, memudahkan dalam mengatur jadwal kegiatan atasan dan memudahkan sekretaris menyiapkan arsip dan data-data secara teratur. Selanjutnya ada pencatatan secara akurat dan rapih. Dalam kesekretariatan, pencatatan akurat sangat penting seperti mencatat hasil pertemuan, pengambilan keputusan, dan instruksi dalam rapat, atau yang disampaikan oleh pimpinan secara rinci. Nah, selanjutnya ada materi tentang teknologi dan alat bantu dalam kesekretariatan. Nah, dalam era digital saat ini, teknologi itu memainkan peran sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas kesekretariatan itu sendiri. Nah, penggunaan teknologi dan alat bantu modern memungkinkan seorang sekretaris untuk bekerja lebih efisien, cepat, dan tepat. Berikut ini ada beberapa aspek utama terkait teknologi dan alat bantu yang digunakan dalam kesekretariatan. Yang pertama itu ada otomatisasi tugas sekretaris dengan software produktivitas. Yang pertama itu ada manajemen dokumen. Nah, sekretaris ini dapat menggunakan aplikasi pengolah kata dan spreadsheet untuk membuat surat, laporan, dan presentasi. Nah, dokumen-dokumen ini bisa disimpan secara cloud sehingga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, ada penjadwalan dan rapat virtual. Aplikasi seperti Google Calendar dan Microsoft Outlook membantu sekretaris mengatur jadwal pertemuan, mengirimkan undangan rapat, serta mengatur pengingat otomatis.
Untuk rapat virtual, platform seperti Zoom dan Microsoft Teams digunakan untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, ada pengolahan data. Nah, Microsoft Excel dan Google Sheets membantu sekretaris mengelola data, membuat grafik, serta melakukan analisis sederhana guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Nah, penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan sekretaris untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia atau human error. Nah, selanjutnya ada kompetensi teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal, sekretaris juga harus memiliki sejumlah kompetensi teknologi. Beberapa kompetensi penting meliputi yang pertama itu ada kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak. Jadi seorang sekretaris itu harus terampil mengoperasikan komputer, printer, scanner, dan perangkat mobile. Mereka juga harus menguasai perangkat lunak seperti Microsoft Office, Google Workspace, dan software administrasi lainnya. Selanjutnya ada manajemen data digital. Nah, kemampuan mengatur, menyimpan, dan mengamankan data dalam format digital sangat penting. Misalnya menggunakan Google Drive atau Dropbox untuk menyimpan file penting dan membagikannya secara aman kepada kolega. Selanjutnya ada riset online dan analisis informasi. Seorang sekretaris perlu mampu melakukan pencarian informasi di internet dengan efektif. Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan mereka, seperti mencari referensi untuk presentasi atau memantau perkembangan terkini terkait bidang kerja mereka sendiri. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi komunikasi dan kolaborasi. Nah, platform komunikasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom itu bisa membantu sekretaris berkoordinasi dengan rekan kerja, bahkan saat mereka bekerja jarak jauh. Nah, kolaborasi daring ini tuh memungkinkan pembaruan pekerjaan secara real time. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemanfaatan media sosial dan platform digital. Nah, beberapa sekretaris terutama di organisasi modern saat ini, contohnya itu seperti HIMA, Himpunan Mahasiswa atau BEM, itu mereka itu bertanggung jawab atas manajemen media sosial mereka sendiri. Mereka menggunakan platform seperti LinkedIn, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan kegiatan dari perusahaan atau organisasi komunikasi publik mereka. Jadi, dengan menguasai teknologi ini, sekretaris itu tidak hanya mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah etika dan profesionalisme sekretaris. Nah, dalam dunia kerja, seorang sekretaris tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan administratif saja, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Lalu, apa saja sih aspek-aspek penting dalam etika dan profesionalisme sekretaris? Yang pertama itu adalah memiliki loyalitas. Seorang sekretaris yang profesional percaya bahwa melakukan pekerjaan atau tugasnya adalah sebuah panggilan dalam hidupnya, sehingga mereka ingin melakukannya secara maksimal dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, memiliki atau mempunyai integritas. Nah, integritas ini tuh merupakan landasan yang kuat bagi seorang sekretaris yang profesional untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan saat bekerja untuk perusahaan. Dengan visi integritas ini, hal tersebut akan dapat mengarahkan pikiran, sikap, dan perilakunya. Selanjutnya adalah bekerja keras. Sekretaris yang profesional harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang terbaik, terutama saat perusahaan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, oleh karena itu pentingnya sebuah motivasi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang lebih luas.
Selain itu, seorang sekretaris yang melaksanakan etika profesi harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama itu selalu disiplin dalam tindakannya. Selanjutnya, solider dan tenggang rasa, berempati pada orang lain, tidak egois, dan selalu memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, terbuka dalam artian mau dikritik orang lain demi perbaikan diri. Selanjutnya, bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan berani mengakui kesalahan diri sendiri serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya adalah sabar dan mampu menahan diri. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan tercela seperti menyebar gosip, mengumpat, mencela, atau berkeluh kesah. Selanjutnya, menjadi seorang troubleshooter atau pemecah masalah, bukan seorang troublemaker atau biang kerok. Selanjutnya, pandai membawa diri dan menyesuaikan diri pada berbagai situasi dan kondisi. Yang ke-10, selalu tulus dan ikhlas dalam membantu kesibukan ataupun kesulitan dari orang lain. Selanjutnya, senantiasa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, memahami dan menjalankan aturan serta tata krama, bersedia menjadi pendengar yang baik, dan bila perlu memberi saran yang positif. Selanjutnya, membersihkan hati teman yang sedang bersusah hati dan berpikir rasional. Nah, etika ini itu penting bagi seorang sekretaris agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme serta menjaga hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, serta lingkungan kerja secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, seorang sekretaris tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, jadwal pimpinan, serta surat menyurat, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antar pimpinan, karyawan, dan pihak eksternal. Dengan berkembangnya teknologi, sekretaris dituntut untuk menguasai perangkat lunak perkantoran, keterampilan komunikasi, serta etika kerja yang tinggi agar tetap profesional dan efisien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang konsep sekretaris dan kesekretariatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.